Jemaah rahimakumullah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita istiqomah. Yang menjadi pertanyaan untuk muhasabah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, saat ini waktu yang kita jalani terasa lebih lambat atau terasa lebih cepat? Waktu lebih cepat atau lebih lambat? Terasa lebih cepat ya, lebih cepat. Kalau dulu kan ketika kita masih kecil lama gitu. Dari mana kita takaran lamanya? Kalau pas puasa lama kalau puasa lama ya. Baru saja kemarin hari Sabtu, sekarang sudah Sabtu lagi. Yang pertama kaitan dengan sudah Senin ketemu Jumat, itu cepat sekali rasanya ya. Kita alami sama-sama seperti ini. Kenapa? Ada banyak faktor. Jadi yang pertama memang Allah memberikan ketetapannya tetap 24 jam. Berkurang cepatnya waktu yang kita rasakan, jamnya berkurang tidak? Tidak, itu tidak. Yang pertama ketetapan Allah. Yang keduanya, dunia makin terhias dengan hal-hal yang membuat kita lupa dengan waktu itu begitu cepatnya, betul ya? Kalau dulu kan lama, karena jenuh kita nggak ada tempat main dulu gitu ya. Lagi kecil terutama, apalagi di kampung halaman, gitu ya. Jadi orang tua ngaji sana ke masjid lagi gitu. Rasanya kayaknya lama sekali gitu. Tapi ketika sudah banyak hiburan di muka bumi, maka lupa itu sekarang. Dulu di tangan kita tidak ada sesuatu, jadi mata ke tempat lainnya. Ketika sudah tertumbuh yang sama, jadi bawaannya. Tapi sekarang tidak. Di tangan kita banyak hal, walaupun sama jenisnya, tapi banyak hal di dalamnya. Apa handphone yang ada? Untuk baca WA saja lama. Belum lagi fitur yang lain kita buka. Betapa cepatnya waktu kita rasakan. Kenapa? Karena kita sudah banyak terlalaikan. Kita ini beruntung, tapi masih ada. Nanti kalau kita masuk ke negeri akhirat, apa yang kita lakukan, kita tetap punya penyesalan. Kenapa? Andaikan aku memanfaatkan waktu untuk senantiasa etikaf, andaikan aku memanfaatkan waktu untuk senantiasa qiraatul Al-Quran, gitu ya. Ya, andaikan waktu aku gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti gitu ya, maaf nih, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga itu ada penyesalan, tapi bukan sebuah kesedihan. Sekali lagi, kesedihan itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Kenapa? Karena biasanya kesedihan itu konotasinya kepada kesengsaraan, betul ya? Gitu ya. Kalau bersedih, kesengsaraan yang tidak diinginkan oleh makna sedih itu, ya. Berbeda dengan tangisan bahagia, tangisan merana, tangisan sedih, benar. Ya, tangisan. Makanya ada tangisan yang mengantarkan hamba ke dalam surga. Ya, nah, kesedihan yang dimaksud di akhirat adalah kesedihan memberikan kenikmatan kepada kita dengan ungkapan andaikan aku. Makanya di muka bumi ini Allah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan andaikan, jangan. Di muka bumi ini jangan ada kata-kata itu. Kalau saja saya kemarin, kalau saja jangan. Bukan itu jauh. Justru dihindarkan dengan membaca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Menepiskan andai kata kalau gitu, buang dengan alam nashrah ya. Mungkin baru mendapatkan ini ya, ini tambahan di hari ini. Baik, kita kembalikan Bapak Ibu sekalian, betapa nanti orang-orang di akhirat itu semua yang beriman masuk ke dalam surga, pasti semua akan mengatakan andaikan aku, andaikan kamu, karena kalimat itu kalimat di akhirat gitu. Nanti ya Allah, aku bisa berjumpa dengan Allah, bisa menatap Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa melihat Allah nanti di sana. Kita punya rencana nih, hari Sabtu, hari Minggu sekarang libur, nanti
nanti tahun baru punya rencana kemana, pasti yang akan dilihat yang indah, yang menyenangkan, yang diharapkan. Kenapa orang mau pergi ke Bali? Kenapa orang mau pergi ke Tanjung Pandan, ke yang Laskar Pelangi? Kenapa mau ke sana? Kenapa orang pengen ke Irian, yang yang sekarang kenapa sesuatu yang dilihat, yang penasaran cerita dari orang, gitu, sesuatu yang indah yang akan memberikan hiburan atas mata dan yang akan memberikan kekayaan atas pengalaman, kan begitu. Bayangkan, itu baru bicara dunia ciptaan Allah. Bagaimana ketika kita melihat yang menciptakannya? Nah, disitulah nanti akan ada yang selalu, kalau saya di dunia banyak zikirnya, setiap saat aku ingatnya, kapan saja di surga aku menatapnya. Karena nanti ada orang yang cuma menatap Allah itu selewat, keindahan itu satu. Ada orang yang cuma pagi hari, diibaratkan hari. Karena di sana nggak berbicara hitungan hari di sana. Jadi ibaratnya ini sebuah permisalan saja, tamsil saja untuk kita semua. Agar apa? Dari muka bumi ini, ketika kita sudah mendapatkan kalimat ini, kita mau bergebas, mau sungguh-sungguh untuk senantiasa mengingat Allah dalam berbagai aktivitas kita, gitu. Ya. Nanti ada yang cuma sore hari, ada yang cuma dengar namanya saja, seperti itu. Jadi walaupun masuk surga nggak melihat, tapi ada yang setiap saat kapan dia mau melihat. Jadi dia tidak mau lepas, terus dapat penatapan Allah, Rabb kita sekalian. Ulama berpendapat bahwa apakah kita melihat Allah itu di ain dengan dua mata ini, mata lahir atau mata batinnya? Loh, di sana kita bisa melihat bagaimana mata batinnya dan mata lahirnya. Karena ini nanti mata-mata surga, bukan mata dunia. Ini nanti nggak ada maksiatnya di dalam surga. Jadi ini bersih, semua yang masuk ke dalam surga Allah sudah bersih, gitu. Makanya sudah bukan lagi mata yang melihat karpet dengan indahnya yang ada ini, bukan melihat dengan bagaimana mobil yang bagus, melihat bagaimana melihat lawan jenis dengan syahwat dan nafsu, bukan. Tapi sesuatu yang Allah sucikan. Di sana kita punya pasangan bidadari atau ibu-ibu sekalian mendapatkan suami-suaminya nanti di sana. Itu semuanya adalah bagian daripada anugerah Allah, rahmat Allah, bagian daripada ganjaran Allah, nikmat. Kalau di dunia kan kita dapatkan kenikmatan, tapi sisi lain kita dapat kesengsaraan, gitu ya. Kalau bertengkar suami istri kan sengsara itu sesungguhnya, ya. Di sana nggak ada pertengkaran, yang ada kebahagiaan, tatapan kita saling tatap, saling bercengkrama, semua bahagia nikmat. Di sini kita kadang-kadang makanan yang nikmat kata orang tidak menurut kita, betul ya? Iya, kata orang, oh enak, bahasa orang asik, dalam lapar dia melahapnya, tapi kita boro-boro memakan. Kenapa? Dengan penyakit yang ada, dengan pikiran yang menggulita ke sana sini dengan berbagai persoalan di dunia. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini mengawali terkait dengan bagaimana kita hidup di muka bumi ini, betapa waktu terasa begitu cepat. Tidak terasa 2022 siap berlalu tinggal beberapa hari lagi dan kita akan memasuki tahun 2023. Jangan kita mengatakan, ini kan bukan tahun Islam hitungannya. Jangan, ini semua anugerah dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Kita ini menghitung dengan ini, betul ya? Ya, nah tahun kita tahun baru Islam nanti enggak. Ini semua yang diberikan oleh Allah. Mengenai itu produknya, itu maksud kami, produknya, produk Barat, produk Romawi, produk kita tidak bicara itu. Bahwa hari yang harus kita hitung di mana anugerah Allah diberikan kepada kita. 2020 mengawali datangnya pandemi, 2022 sudah longgar, pandemi sudah menyingkir, wallahu a'lam bishawab. Tapi sekarang yang jelas ini sudah mulai kita bisa hidup dalam keadaan normal kembali, walaupun mungkin belum 100%. Coba kita lihat sebagai bahan muhasabah kita, dikaitkan dengan betapa dunia ini
terasa makin cepat, padahal 24 jam tetap begitu maksudnya. Ya, cepatnya dirasa di mana? Karena memang terlampau banyak hiburannya untuk kesenangan sehingga melupakan kita. Banyak kita melupakan Allah SWT. Sholat 2 rakaat sebelum fajar, ganjarannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, sekali lagi gitu, itu ganjarannya lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, 2 rakaat. Allah, Rasulnya sudah menyatakan sholat 2 rakaat sebelum dan setelah sholat zuhur. Nah, kalau cuma satu dipermisalkan, hanya satu ini, bagaimana yang lain? Bayangkan, baginda Nabi, para sahabat Nabi, bagaimana menginformasikan pada kita ganjaran sholat tasbih, bagaimana sholat mutlak. Kita kalau yang sudah pergi ke tanah suci, Makkah, Mukarramah, itu di Hijr Ismail kita sholat di sana, ada namanya sholat mutlak. Padahal sholat mutlak itu tidak senantiasa di situ. Seluruh Masjidil Haram mau sholat mutlak silakan. Seluruh lingkungan masjid kita ini, Nur Ikhlas ini, di mana saja sholat mutlak. Kapan waktunya? Waktu yang tidak diharamkan untuk sholat. Kapan waktu yang diharamkan untuk sholat? Pada subuh sampai masuk subuh, gitu. Kecuali orang yang terlambat bangun, maka sholatnya sholat subuh, gitu maksudnya. Kemudian kapan lagi? Ba'da asar sampai masuknya waktu maghrib. Kalau sudah sholat asar sudah, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang mengerjakan sholat setelah sholat asar, bisa jadi tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid tidak terhalang dengan 2 keharaman tadi. Masuk masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid, karena itu sholat penghormatan atas masjid, baitullah, ya. Itu sunnah baginda Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita coba melihat sekarang dikaitkan dengan tadi, dunia ini sekarang sudah makin centil kalau bahasa kita. Apa centil itu kalau bahasa Indonesia? Genit, gitu ya. Jadi dunia itu makin genit. Jadi menampakkan segala halnya, gitu ya. Jadi segalanya dia berdandan. Jadi dunia makin kesana makin berdandan dia. Nah, di dandanan itu yang membuat kita terfana dan kita lupa biasanya, gitu ya. Nah, di kesempatan ngaji seperti ini, sesungguhnya ini untuk kita mengembalikan sedikit, kita lupa kembali lagi seperti pengajian-pengajian seperti itu. Dan ketika kita melangkah pada tracknya, ditambah kuantitas dan kualitasnya. Bagaimana kuantitas, bagaimana kualitas. Kalau kuantitasnya, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya cuma sholat wajib berjamaah ditambah dengan sunnah, itu namanya kuantitas. Kalau yang tadinya Bapak Ibu hanya mengerjakan sholat pada zuhur, nah di kuantitasnya Bapak Ibu menambah qabla zuhur. Jadi sebelum zuhur sholat, biasanya kalau sebelum zuhur saja, pada zuhur dia nggak mengerjakan sholat sunnah itu, dia tambah, maka itu namanya menambah kuantitas, menambah jumlah ibadah. Hari ini ngaji Quran hanya 1 halaman, besok bisa 2 halaman, itu namanya kuantitas. Nah, ketika kita masuk ke dunia tasawuf, di samping dikatakan kuantitas, tapi kita juga bicara kualitasnya. Kita kadang-kadang sebelum baca Quran, banyak hal yang mengganggu kita, tidak fokus, apalagi saat baca Quran. Kita lebih fokus lagi kepada handphone, kita lebih fokus kepada persoalan anak, banyak sekali. Nah, padahal ketika kita berbicara bacaan Quran, kita sedang berdialog dengan Allah, sedang siap menghadap Allah. Ini yang di dalam dunia tasawuf kita dibawa, diajarkan, diarahkan ke sana. Jadi baru saja kita dipegang, ini sudah terasa. Jadi Bapak Ibu sudah nonton, saya sudah melihat itu dari kecil, melihat bagaimana film-film silat yang kalau dia buka pedang itu suka keluar ada cahaya, biru, mau apa segala, suka ada ya. Itu jangan kita anggap sesuatu yang sepele. Ketika kita melihatnya, harusnya kenapa pedang saja mereka dari Saudi sesuatu saja
tasbihnya hanya sekedar stick saja, tapi dia bisa mengeluarkan cahaya. Kenapa? Karena memang dia yang mengangkat nilai-nilai kecahayaan. Kenapa kita tidak bisa bahwa Al-Quran itu baru dipegang saja menjadi nur bagi kita? Udah jelas Al-Quran kan nur, gitu ya. Kenapa tidak? Dan kenapa Quran dianggap sebagai bacaan biasa saja? Ketika kita membaca itu cuma bacaan biasa. Begitu pun sudah baik, begitu pun sudah baik maksudnya. Tapi ketika dia diangkat, dikeluarkan, dimaksimalkan keyakinan kita pada Tuhan, Al-Quran di firman Allah, saya sedang berdialog dengan Allah, maka semua yang ada di sisi kita seluruhnya sementara kita tanggalkan, kita tidak berkonsentrasi. Bahkan bagi mereka yang menjadikan ini cahaya buat kalbunya, cahaya buat matanya, cahaya buat telinganya, cahaya buat aktivitas hidupnya, cahaya buat anak istri suaminya, cahaya buat rumahnya, maaf, dia akan membuat pola baca yang berbeda dengan yang lain. Nah, Bapak membaca Quran dulu. Ini handphone Bapak. Kalau ada yang telepon, terima. Tunggu sebentar, kurang lebih sekitar setengah jam. Bapak ngaji Quran dulu. Jadi begitu dia mau memegang saja, semua sudah disingkirkan sebentar. Setengah jam untuk dia roh, dia buka Al-Quran, dia siapkan. Begitu dia baca, dia berhadapan. Ibarat memang menghadap pastor, ibarat memang menghadap panglima. Bagaimana keseriusan? Nggak bisa main-main. Saya pegang handphone, ada panglima. Di mana panglima? Oh, mana? Kalau bagaimana kabarnya? Maju pagi saya kira-kira kayak apa ya? Ya, saya pernah satu kali mohon maaf. Satu kali saya punya pengalaman ini. Ditegur saya oleh seorang bintang masih ada ketika penuh begitu. Maka saya berpikir itu kapten memasuki mayor. Jadi tinggal sudah turun gitu kan, masuk ke mayor saya. Pertama kali ada handphone itu ketika yang sama saya bingung rasanya. Saya melihat rupa wajahnya tidak setuju aku tapi tetap ada hal yang tidak pas dalam pandangan dia. Nah, saya belajar dari sana. Selama ini kok kita ngaji Quran sudah syaitan semua. Nanti ya, karena saya tidak berdialog dengan itu yang membuat mungkin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu tidak kenapa kita sekalian. Kita katakan sama-sama. Allah Maha Rahman. Tapi boleh jadi itu yang membuat kita menjadi sedikit terhambat di hal. Ini hanya satu contoh saja, hanya satu contoh. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kita berbicara tentang kualitas dan kualitas dalam ibadah, melihat tentang waktu kita berlalu. Kemudian sisi yang paling yang tadi saya katakan saya terus 2020 sampai dengan 2022 Allah berkat kita masih diberikan hidup oleh Allah sampai hari ini. Kita lupakan dulu kemarin berapa banyak ratusan ribu di Indonesia, jutaan manusia di dunia wafat meninggal dunia dengan datangnya kilat itu adalah wabah COVID-19. Kata Allah, itu jabatanmu, aku bertakwa. Dan semua kata itu Allah jabatan dan pangkat atas diri. Benar. Itu anakmu kecil. Aku dapatkan kebahagiaanmu dengan anakmu tumbuh besar. Aku akan mulia. Betul ya? Itu kan bahasa yang sesungguhnya. Itu rumahmu yang kamu bangun. Aku tetapkan rumahmu tambah indah untuk engkau nikmati
Bayangkan banyak orang yang baru saja dia sudah bayar, sudah siap untuk ditempati, baru tikarnya digelar, belum sampai sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi yang cerita, itu baru masa selesai, wah, siap, dia akan meninggalkan kompleknya, dia datang ke sana, dia tidur, maaf, tidurnya pun belum ada tempat tidur, ini langsung ke saya, putranya bicara, tidur, meninggal, pagi-pagi. Ada orang yang sudah bercocok tanam, sawit dia sudah beli, dia sudah hitungannya masih ada, kertasnya. Lewat itu yang namanya pandemi, terpaku dia. Anaknya sudah berubah menjadi anak yatim, istrinya berubah menjadi janda. Dia sudah ada depannya panggilan terbaru belajar al-marhum. Kita berkata, ya Allah terima kasih kita sudah bisa hidup seperti ini. Rumah kita anak masih disebut anak kita, gitu ya. Ini siapa? Umar, oh bapak gimana kan? Sehat? Mungkin subhanallah. Dan sekarang sudah masuk di akhir tahun 2022. Makanya maaf dengan introspeksi diri, muhasabah diri. Ya Allah, apa yang aku sudah perbuat kira-kira dalam hidup ini untuk siapa? Untuk Allah yang telah menjaga, memelihara dan sampai kita panjang usia seperti ini, gitu ya. Ya, ini ya. Ya Allah, terima kasih. Bukan diri saya saja, anak, istri, suami, Allah Rabbi masih ada di sisi kita. Jadi tidak mungkin orang yang seperti ini akan berbuat buruk terhadap dirinya, bahkan dia akan meningkatkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada hal lain yang terpikirkan oleh dirinya. Ya Allah, ada nggak dicari oleh dirinya? Ini hasil daripada muhasabah. Dicari, ada nggak sholat lain yang menambahkan aku lebih asik ketika sujud, ketika ruku? Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Makanya sebagian dari kita ada yang menyatakan apa itu sholat tasbih, apa itu sholat mutlak, masa sholat mutlak sampai dengan 50 rakaat, apa itu? Karena adawiyah, maaf ibu sekalian, pilihan adawiyah itu adalah anak muda, dia hamba sahaya, dia dididik oleh tuannya, dia punya nilai cinta terhadap tuannya, tapi tuannya maaf tidak menjamahkan itu. Tuannya soleh, seorang yang soleh, ketika dari situ dia bangkit dari keagamaannya. Ini orang kaya, ini orang terkenal, ini orang begitu baik dan solehnya, ini orang ibadahnya luar biasa. Siapa orang yang tidak tergila-gila? Bahkan seorang hamba sahaya tergila-gila pada itu Tuhan ada ya. Aku hamba sahaya, ada yang terkenal dengan kecantikannya. Jadi hamba sahaya yang cantik luar biasa. Ya, cuma ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena calon lain gitu ya, ditutupi ya, sehingga tidak banyak orang untuk menyempuhnya atau mau menodai atau mau menghinakannya, dijaga. Ini gambaran sekilas seperti dan masalah ketika dia tidak mendapatkan cinta itu, dia berjaga ternyata cintaku Allah kita sekarang kan. Kalau bahasa kita ini teorinya, mahabbahnya, rabbah al-adalah. Kalau Imam Al-Ghazali sampai di ma'rifah, tapi rabbah al-adalah itu mahabbahnya. Kalau seperti al-halal, seperti seksi tujuan yang kita kenal, itu tidak berwujud ya. Ada tidak? Itu dunia kesulian. Itu yang awalnya berbeda. Mereka kalau sudah berbicara kepada sebuah perjalanan salib sampai suluk gitu, salib itu adalah seseorang yang berjalan menuju Allah gitu, sampai suluk dan sampai nanti ada namanya syafaat, kedekatan seorang hamba adalah rohnya begitu dekatnya menyatu pada dirinya, itu kebahagiaan luar biasa, nikmat yang luar biasa. Nah kita bisa di dalam sholat nikmat, asik,
Seolah-olah sholat jangan sampai ada salamnya gitu loh. Bagiannya paling panjang, asik berjalan gitu loh. Ngaji Quran, kalau bisa ini terus, nggak berhenti terus, asik gitu. Kalau sudah zikir, asik disebut-sebut terus. Seperti kita disebut, oh ya. Kalau Bapak disebut saja, misalkan namanya apa namanya, Pak Gali, itu coba lihat Pak Gali, atau misalnya, senang disebut-sebut. Jadi ketika Allah disebut-sebut seperti itu, aku suka kepada Gali. Baik Bapak Ibu, jemaah Allah. Jadi dari masyarakat dan kami sudah coba sebutkan harta masih berada kita, keluarga masih berada tetap bersama kita, bahkan tubuh ini juga Allah berikan tambah beriman, tambah sehat rasanya, ditambah lagi iman dan Islam masih terus berada di sisi kita. Allah begitu beriman dan jaga tangannya. Jadikan bahan buat kita selama 2022 ini apa yang sudah kita perbuat dan karena Allah begitu banyak menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Sudahkah cukupkah sholat? Tanya pada diri, ya Allah, sudahkah saya dalam sholat ini bisa sampai terasa dekatnya aku dengan Roh? Kan sholat itu kan sirajul mu'min atau mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita sholat itu mi'raj. Jadi ya Allah, selama aku disibukkan dengan dunia, bismillah ya Allah, kesempatan sholat ini aku menghadap kemana? Ke tempatnya, satu tempat yang jauh lebih mulia, lebih indah daripada dunia. Jadi kalau orang yang sudah bisa sampai sholat terasa dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka maaf, dunia tidak bisa membeli dirinya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ada di dalam kitab Muslimat yang barusan sudah saya catat di sini begini, dengan berbicara dunia terasa lebih cepat kita rasakan, artinya kita ini masih ada cerita dunia. Di dalam kitab ini digambarkan perlu hati-hati. Jadi dunia yang ada, jadikan itu bagian dari rasa kebersyukuran kita. Allah memberikan karunia. Jangan melupakan kita kepadanya atau mengurangi ibadah atau ketaatan dan ketakwaan kita selama ini kepadanya. Itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika pangkat dan jabatan diberikan atau bertambahnya harta kekayaan, jangan kendor kaitan dengan ibadah kita pada Allah. Cirinya itu. Jadi kalau mulai sholat di akhir ngaji Quran sudah berkurang, ini dunia, cinta dunia kita sudah mulai. Ada bahayanya di dalam kitab Nasihat ini katanya. Pokoknya kalau kita mencintai dunia ini, ya, jadi ada 5 jenis cinta, ya, cinta terhadap 5 hal ini, maka dia akan melupakan 5 perkara. Jadi dampaknya dari kita cinta terhadap 5 perkara ini, kita akan melupakan 5 perkara. Sekali lagi, kalau kita mencintai 5 hal ini, kita akan melupakan 5 perkara. Padahal 5 perkara ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dilupakan, bahaya besar sekali. Gak ada apa-apanya dunia. Walaupun sedunia dikasihkan kepada kita, kemudian kita, maaf ini 5 perkara ini kita lupakan, maka nikmat sekarang tak akan terasa setelah kita mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mau bilang semangat? Yang pertama digambarkan tentang cinta dunia. Digambarkan dalam kitab ini dikatakan yuhibbunal dunya wa yansawunal akhirah. Jadi kalau sudah cinta dunia, maka dia lupa pada akhirat. Mari kita coba lihat orang-orang yang sudah bergelimang dunia, dia lupa tentang akhirat. Bahkan maaf, kadang-kadang itu urusan nanti. Sekarang nikmati yang ada. Makanya dunia ini dibagi kepada 3 juz. Lil mu'min
yatazawwadu lil muttaqin lil munafik ya, untuk munafik itu apa? Yatazayyanu. Jadi kalau yang pertama untuk mukmin itu dijadikan sawah ladang. Dia jadikan sawah ladang untuk akhirat. Ya, yatazawwadu. Berlomba-lomba dia berusaha ini untuk mengumpulkan amal yang baik demi akhirat. Nggak apa-apa, saya banyak harta, banyak makanan, tapi saya puasa. Tidak apa-apa, Allah anugerahkan rezeki begitu banyak, aku berbagi, habis nanti juga datang lagi dari Allah begitu bahasanya. Nggak apa-apa, aku sekarang punya pangkat dan jabatan, aku naungi semua yang ada, aku kerjakan, aku menjadikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, gitu, ya. Nah ini yang dikatakan dengan orang yang mukmin. Tapi kalau orang yang munafik, lil munafik dikatakan dia terzayan, dijadikan perhiasan. Semua pangkat jabatan, harta kekayaan, semuanya dijadikan perhiasan. Kalau perhiasan kan dipamerkan, keluarganya nggak merasakan. Bapak paling yang luar biasa. Apa sih kok ngumpulin kayak gitu aja? Yang dipandang oleh orang itu harus diperhatikan. Ini mudah-mudahan dengan kita belajar ini, tahu tentang dalil ini, kita hati-hati itu gitu. Jadi ya, zaman sekarang ini kan bicara tentang kemewahan, dia tunjukkan. Ya sesuai puasa, anaknya puasa, istrinya puasa, tapi hanya ditampilkan saja. Ya, rumah bagus sekali semuanya. Di depannya ada berbagai tanaman, buah-buahan. Satu saja jambu jatuh, ada yang ngambil marah. Padahal begitu banyaknya. Ya, kalau bagi yang dia terjadi munafik itu jadi peditnya luar biasa, hanya untuk pancangan biasa. Dirinya sendiri juga enggak untuk memakannya. Gitu. Keluarganya makannya nggak boleh. Gitu. Itu munafik cirinya. Ya, kemudian yang ketiga ada lil kafir. Jadi untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT apa? Yatamatta itu adalah untuk kesenangan belaka. Selagi ada, ayo ya nanti aja udah tua baru tobat. Nah, hati-hati di kalimat ini ya. Iya. Itu kan haram, nggak boleh. Nggak apa-apa, mau ada kesempatan nanti kita tobat. Hati-hati ini yatamatta. Dia beriman, dia Islam. Ngomong seperti dia teman-teman, ya. Ada lagi yang mengatakan, itu awas kalau neraka, enak neraka zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau zaman dulu kuno, zaman sekarang, nanti coba yang masuk neraka itu siapa? Orang-orang hebat, loh. Itu kan ada orang yang ngomong itu ya. Nah, awas, ini yang dikatakan dengan ya teman-teman, ya orang-orang yang ingat, dimainin, jangan memainkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah belajar ini, jangan sekali-kali kita katakan, neraka juga kita nanti kalau udah beriman kan pasti bisa masuk surga. Jangan sekali-kali memainkan kata-kata seperti itu. Artinya dengan sekedar gurau bercanda, itu jangan. Ya apa-apa lah, dia memang cocok masuk ke dalam surga, kita mati neraka juga malah nggak jadi masalah. Nanti juga cuma jangan sekali-kali kita ngomong seperti itu. Jadi banyak orang yang secara menyepelekan kaitan dengan hal ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian dikatakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ya, cinta dunia kita akan melupakan akhirat. Padahal akhirat negeri yang abadi selamanya. Khalidina fiha abada. Kerugian besar nanti di sana. Ingat dunia sementara. Sekarang kita bercermin Bapak Ibu sekalian, berapa banyak sekarang beban yang ada pada diri kita. Kemudian berapa banyak tentang wajah kita. Berapa banyak flek-flek yang ada di diri kita. Kemudian mulailah kita coba melihat tangan dan kaki kita, berapa mampu kita berjalan, berapa mampu kita mengangkat, ternyata kita sudah berapa. Walaupun mungkin pangkat semakin meninggi, tapi sesungguhnya tubuh kita sudah merapuh. Betul ya? Gitu ya. Hati-hati, itu adalah dunia, harus kita jadikan bahwa ini sebagai modal kita lebih dekat kepada Allah. Modal kita untuk lebih bersyukur kepada Allah. Begitu. Yang kedua, wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Cinta pada kehidupan, hidup cinta.
Pokoknya itu kaitan dengan orang mau saat waktu pandemi itu dia di rumah itu dia betul-betul steril. Ada alat penghisap, ada alat yang memasukkan oksigen murni ke dalam. Betapa mahal itu punya. Masuk, tapi meninggal itu ya boleh saja pakai ya. Ya kenapa? Karena dia coba mencintai kehidupan, dia lupa pada kematian. Pada kematian itu tidak. Allah itu tidak kenal sebab apa. Ya, itu kehendak Allah. Datang musibah, yang kau merasakan hebat, nih dimatikan. Tapi orang yang kata orang lemah pasti ini kena nih. Kata Allah sehat selamat kan, gitu. Oh ya Allah, ya. Dan sekali lagi, pada bulan saya, yang tahun lalu. Jadi orang yang mencintai kehidupan, maka dia akan melupakan kematian. Yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Siapa orang yang mencintai rumah-rumah megah, rumah-rumah mewah, cinta, dia akan melupakan kubur. Ya, harusnya Bapak Ibu nanti kita coba kalau lima-limanya kita ini harusnya bagaimana? Ya, wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Mencintai harta, maka dia akan lupa hisab. Harta dari mana dia tidak tahu. Yang penting saya miliki, lupa hisab. Pada satu butir nasi, satu tetes air itu dihisab. Satu tatapan mata, satu kelipat mata dihisab. Satu kalimat jamaah yang tadinya dihisab. Masya Allah, Bapak Ibu. Ada kasus, saya tidak sebutkan namanya, mungkin kurang baik. Kasus yang panjang sampai sekarang masih ada. Ya, kita tahu itu panjang yang kasus. Dari satu orang yang berbuat, banyak orang yang terkena imbasnya. Dari satu orang yang dipecat sampai banyak orang yang dipecat, betul ya. Tapi seperti ini nanti akan terlihat ketika berada di arah mahsyar. Aku kan sholat, ya Allah, aku baca Quran, ya Allah, aku menurut ke masjid berlintas. Kenapa saya? Kenapa akan dimasukkan ke dalam neraka? Tahu, gitu. Kenapa? Lihat anak, lihat tetangga, lihat teman, lihat sesama di kantor. Maaf saya tidak manjakan. Ini untuk bahan buat kita sekalian saja. Ya, tiba-tiba kita beribadah, asik ibadah, lalu kenapa ke bawah-bawah? Bayangkan mereka cuma hanya sekedar dapat perintah untuk melihat CCTV. Cuma lihat, nggak tahu apa-apa, bertahun-tahun gitu, dan harus disidangkan. Bahkan hati itu dan aku yang dirikan dan kerja Allah Maha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti dengan apa yang kau kerjakan katanya. Makanya hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri ini memperhitungkan apa yang dikerjakan lihat untuk hari esok ini bahkan. Ya, masih itu kita sendiri ya. Kemudian yang keempatnya wajibun mal pada saulat ya bisa. Ini siapa cinta harta maka dia lupa harta. Wajibun al-hal wa saulat al-hal. Siapa orang yang cinta pada makhluk maka dia akan lupa pada hal pada Allah. Kepada kita artinya kita pada kita. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, maka kita akan repot. Bahkan tidak ada orang yang sakit TBC gara-gara maaf, ada orang yang jantungan gara-gara anak, ada yang sakit TBC dan jantungan gara-gara istri, gara-gara suami. Berapa banyak kami ini kan hampir 30 tahun berdinas di Vietnam, yang datang hampir batas-batas suami istri jangan masalah anak. Kalau yang salah biasa terus untuk satu ya pakai orang di anak saya bingung atau bagaimana. Bisa saya pakai apa boleh ada SMA ada terakreditasi itu soal pada tahun saya. Sekarang banyak itu ratusan iya saya bilang dari mana dari luar daerah ada kan dari kata negara saya
Kayaknya belum. Belum tahu gitu. Begitu melihat bagaimana ini olimpiade semua matematika mas iya, nasional iya, itu mas iya, masuk iya, bisa bilang. Oh begitu ya, gitu. Terus ngajinya kayak apa gitu ya? Bukan kita, kan? Oh kita berpikir gitu ya. Nah, maksud kami begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita dihadapkan kepada persoalan, banyak persoalan karena kita mencintai Allah. Jadi merupakan ada Allah pada cintai Allah. Nanti kita mencintai Allah karena Allah gitu. Ya Allah, ya. Jadi ketika istri sedikit agak berteriak, kita tidak akan pernah tersinggung. Kenapa? Allah sedang mengajar aku dan istriku ini berteriak padaku, gitu. Ya, ketika suaranya agak keras pada istri akan bicara, ya Allah, engkau sedang menegur aku melalui suamiku. Ya. Nah, ketika seperti itu, maka Allah langsung, itu kita jaringannya seperti handphone, sesungguhnya tidak ada handphone kayak handphone, ya, tidak kan? Kita kan ada apa namanya? Ada provider kita kan? Provider kita juga diatur dari satelit yang ada, gitu, gitu, nggak langsung dengan handphone ke handphone, tidak kan? Tidak ada provider, dari providernya ada satelitnya, itu yang pancarannya sampai semua, kalau tidak salah. Seperti itu, ya kita tidak sama. Anak ini menurutnya beda, ya. Suami ini beda dengan kita, tapi ada sesuatu apa? Ada yang punyanya. Ya Allah, aku bilang seperti ini pada istri, dia yang aku padanya, cintaku padanya, karena Allah berkata, ya Allah, ini pada sekarang aku sedang berjalan, aku hanya mohon kepada aku sudah memberikan kemampuan kepada anakku. Nah, jangan lupakan sholat, ya, sholat tepat waktu berjamaah sudah dikerjakan. Ya Allah, walaupun sekarang sudah malam, aku yakin kau yang menjaganya. Tapi kalau tidak itu lupa cintanya pada makhluk, aduh gimana rasa gelisah, itulah dari waktu akan membuat sumbatan pada jalur ke jantung. Sama-sama belum lagi dengan istri, dengan suaminya sakit, periksa, apa enggak ada riwayat, tapi tiba-tiba ada. Kenapa? Masalahnya yuhibbuna al-khawf wa yansawna khaliq. Baik Bapak Ibu jemaah Allah, ini yang kitabnya yang saya sudah bacakan, ini kita masuk jadi bagian, ya. Jadi sudah memang masuk ke dalam materi apa namanya tasawuf. Jadi ini materi tasawuf, ya Bapak Ibu sekalian, materi tasawuf itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh melupakan dunia, harus, ya, gitu. Tapi mencintai secara berlebihan tidak boleh, ya. Baik, itu saja dapat kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Sekarang sudah jam 4:30 ya, 6 ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita bicarakan. Tidak ada pertanyaan. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum disudahi dengan doa, Bapak Ibu sekalian, kami menganjurkan di pergantian tahun 2022 ke 2023 ada baiknya Bapak Ibu sekalian untuk seperti sholat taubat 2 rakaat, baca kuliah sama qul, ya, atau sama kuliah qul itu yang paling mudah 2 rakaat. Karena makanya mau baca maghrib boleh, baca isya boleh, gitu ya. Kalau mau saya pengen tasbih itu lebih bagus 4 rakaat sholat tasbih, ya. Saya tidak perlu untuk mengutarakan ini, ya, mungkin sudah pada diketahui. Jika memang kurang, maka silakan untuk WA ke saya, ya, nanti ada di masjid, berikan. Siapa yang bertanya tentang teman saya berikan, nanti sama saya berikan tentang cara sholat tasbih itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cobalah sholat lidahil bala, sholat jangan itu, ya Bapak Ibu, saya bicara seperti ini kan ada dasarnya, ada kitab yang dibaca, lidahil bala. Sekali lagi, lidahil bala, atau bahasa Indonesia artinya aja sholat sunnah tolak bala, lillahi ta'ala.
Ya, loh, ini sesungguhnya kita sholat pada Allah. Nilai sholatnya sholat mutlak, namun ada permohonan ya Allah, tolak bala. Ingat 1 tahun ke depan ini bukan sesuatu yang mudah dijalani oleh kita. Gak pernah tahu. Mungkin kita pergi ke Jawa Tengah, mungkin kita ke Sumatera, dalam perjalanan betul mungkin suami yang nyetir atau supir yang nyetir. Ingat di sebelah sana ada ribuan mobil dengan berbagai supir. Ya, ada yang mabok begitu, ada yang sedang punya urusan dengan rumah tangga, banyak sekali kesel. Loh, bisa saja ada yang ngantuk, bisa nyamber ke kita, lumayan. Tapi kalau sudah tolak bala, Allah jaga. Tolak bala wal bala, insya kita terima semua, Allah akan jaga. Mengerjakan 2 rakaat. Tolak bala itu yang pertama baca ayat kursi 1 kali. Rakaat keduanya baca qul huwallahu ahad 5 kali. 1 kali qul a'udzu birabbil falaq, 1 kali qul a'udzu birabbin nas. Jadi sekali lagi ayat kursi 1 kali, 5 kali di rakaat kedua surat Al-Ikhlas dan Falaq bina 1 kali. Ya, seperti itu saja ya. Yang terakhir, Bapak Ibu upayakan melaksanakan 2 sholat tambahan setiap hari kalau bisa. Apa? Sholat hajat 2 rakaat saja. Kuliah sama puluh, nggak apa-apa. Mau 1 kali boleh, mau 10 kali itu lebih bagus. Sudah, yang sederhana saja itu 2 kali ya. Dan sholat mutlak, mau tidur atau udah sholat isya, daripada berbohong kalaupun nggak apa-apa ngomongnya daripada nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi bukan daripada. Kalau nggak ngerjain pasti ada yang hilang. Baik Bapak Ibu saja, ya itu sekali. Ya. 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 Boleh, jawabannya boleh. Coba baca aja. Jadi tahun Hijriah, tahun Masehi, semuanya milik kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita harus jujur bahwa selama ini kita menggunakan tahun Masehi. Penanggalan kita Masehi. Kalau mau jujur, ditanya, tahu nggak kira-kira bulan Hijriah, tanggal Hijriah? Sekarang kenapa bulan Hijriah? Pakai. Jadi bahkan akhir tahun, awal tahun mau dibaca tiap hari boleh itu doa, nggak apa-apa. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Allahumma fa'alana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal shihah wa abwaabal salamah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونقل قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من المتقين، رب هب لي من العلماء، رب هب لي من الأمراء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.